Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik karim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa kuliah Ramadan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia, nikmat, pertolongan, inayahnya kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, dan orang-orang mengikuti jejak langkah sunnah Rasulullah SAW ila yaumil qiyamah. Semoga kita semua dapat menjadi umat Rasulullah SAW yang senantiasa menjalankan sunnah Rasulullah SAW, dan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di hari yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah SWT. Apa itu takwa? Takwa adalah imtitsalu awamirihi wajtinabu nawahihi, menjalankan segala perintah Allah SWT, segala suruhan hukum-hukum Allah SWT, dan meninggalkan serta menjauhi segala larangan-larangan, perbuatan-perbuatan haram, kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa takwa begitu penting? Takwa manfaatnya adalah untuk diri kita, untuk kebahagiaan diri kita, untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat, untuk kesuksesan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Segala perintah Allah harus kita yakini bahwa setiap perintah itu adalah untuk kebaikan diri kita, untuk keselamatan kita, untuk kesuksesan kita, untuk keberuntungan kita, untuk kesejahteraan kita, baik dunia maupun di akhirat. Allah SWT tidak akan rugi sedikit pun apabila kita tidak bertakwa kepadanya. Tapi diri kita lah yang akan rugi dan celaka apabila kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam setiap larangan-larangan Allah SWT pasti terkandung keburukan, kemudaratan, kesengsaraan, ketidaktenangan di dalamnya. Allah SWT memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah sholat fardu. Karena sholat adalah tiang agama. Salat akan membawa ketenangan pada hidup kita. Salat akan membawa keberuntungan bagi kehidupan kita. Salat akan menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan salat kita akan dapat berkomunikasi dengan Allah SWT dan akan dapat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat berjamaah
kita dapat bersilaturahmi dengan sesama umat Islam. Dengan salat berjamaah akan terbangun kekuatan umat Islam. Allah SWT memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena dengan berpuasa kita dilatih untuk menjaga, mengendalikan anggota tubuh kita. Kita dilatih untuk menahan amarah, menahan nafsu, dan dengan puasa kita akan ikut merasakan bagaimana orang yang sedang lapar, dan kita akan berempati kepada orang yang memerlukan bantuan. Dengan berpuasa kita akan dapat mengikuti bagaimana perilaku Rasulullah SAW yang sering berpuasa. Dengan berpuasa akan mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah SWT. Kita dilatih untuk menjaga pandangan, pendengaran, mulut, dan seluruh anggota tubuh kita. Allah SWT memerintahkan kita untuk berzakat, bersedekah, berinfak, menolong orang lain, karena di dalamnya terkandung banyak kebaikan. Dengan bersedekah, berzakat, berinfak, menolong orang lain, kita dapat membantu orang lain. Kita akan dapat meringankan orang lain. Kita akan dapat merasakan keberkahan harta kita apabila kita berzakat, berinfak, bersedekah. Dengan berinfak, bersedekah akan tercipta rasa persaudaraan antara sama umat Islam. Allah SWT melarang kita untuk sombong, takabur, karena di dalam sombong, takabur ada kerusakan yang dapat merusak hati. Dalam sombong, takabur akan menimbulkan kebencian, permusuhan di antara sesama. Allah SWT melarang kita untuk berdusta, berkata-kata kasar, menghina orang lain, karena di dalamnya akan menciptakan kebencian, permusuhan, ketidaksukaan antara sesama. Allah SWT melarang kita untuk ria, sum'ah, ingin dipuji, karena di dalam ria, sum'ah, dan ingin dipuji tersebut mengandung ketidaktenangan, akan membawa kehancuran pada hidup kita. Pemirsa rumah yang dirahmati Allah, takwa itu tidak hanya takwa dari segi lahir, tapi takwa pun meliputi takwa dari segi batin. Adapun takwa dari segi lahir, yaitu kita menjalankan perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT, seperti kita menjalankan ibadah sholat, puasa, zakat, haji, menolong orang lain, dan lain sebagainya. Adapun takwa dari segi batin, yaitu kebersihan hati kita pada sifat sombong, takabur, ria, sum'ah, ujub, ingin dipuji, dan lain sebagainya. Takwa harus kita prioritaskan dalam kehidupan kita. Takwa harus menjadi tujuan utama hidup kita. Takwa adalah tujuan diri kita dalam menjalani hidup ini. Allah SWT berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita semua pasti akan meninggalkan kehidupan di dunia ini. Dan apa bekal yang akan kita bawa ketika kita telah meninggalkan dunia ini? Tidak lain, bekal yang akan menyelamatkan, membahagiakan kita di alam barzah nanti, yaitu hanyalah takwa. Pemirsa yang dirahmati Allah, untuk menjadi orang bertakwa kita harus tahu apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan. Di antaranya yaitu pertama adalah
Kita harus berilmu, kita harus mau belajar, kita harus rajin-rajin mendatangi majelis taklim, ke pengajian-pengajian, membaca buku-buku agama, mendengar tausiah, bergaul dengan orang-orang saleh. Karena hanya dengan ilmu kita akan tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang dilarang, yang diperintahkan Allah, yang mana yang dilarang Allah SWT, yang mana yang dihalalkan Allah SWT, yang mana diharapkan Allah SWT, yang mana yang baik, yang mana yang benar, yang mana yang hak, dan mana yang batil. Dengan ilmu kita akan takut kepada Allah SWT. Kita akan takut akan siksa dan ajab dari Allah SWT. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah SWT hanyalah orang-orang yang berilmu. Yang kedua yaitu kita harus mengamalkan ilmu-ilmu yang kita telah pelajari dan kita ketahui tersebut. Karena apabila kita tidak mengamalkan yang kita ketahui tersebut, akan sia-sia. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak amalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Yang ketiga yaitu kita harus bertekad kuat untuk mengamalkan dan melawan hawa nafsu yang pasti akan merintangi dalam kita menuju takwa kepada Allah SWT. Kita harus tahu godaan-godaan setan yang akan selalu merintangi kita dalam melaksanakan takwa ini. Kita harus melawan nafsu kita, kemalasan kita. Kita harus sabar dan bersemangat dan bekerja keras untuk melaksanakan perintah Allah SWT serta meninggalkan segala larangan-larangannya. Yang keempat yaitu kita harus sering-sering meminta pertolongan kepada Allah SWT. Kita harus berdoa kepada Allah SWT untuk ditolong dalam melaksanakan takwa ini, untuk beramal saleh ini. Karena kita sebagai manusia lemah, tidak punya daya upaya kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah SWT berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Minta tolonglah kalian melalui sabar dan salat. Kita harus sering-sering berdoa baik dalam salat maupun sesudah salat agar ditolongi Allah SWT dalam menjalankan takwa ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan dan kehilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسألك
Ciampli Kabupaten Rapin mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1442